Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Iskandar Zulkarnain MM, yaitu tugasnya adalah membuat debat mengenai pengambilan keputusan dari segi pengertian, pentingnya jenis-jenis pihak, pengambilan keputusan, proses, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Terdapat dua jenis pendekatan, yaitu teoritis berdasarkan ahli dan praktis berdasarkan pengalaman. Beranggota yaitu Dan saya Bagas Pranata dari Prodi MBS. Dan saya Anggi Aulia dari Prodi MBS Eksekutif B. Dan ini Saya Cindy Safika Claudia dari Prodi MBS semester 1. Ini presentasi kami. debat kita mulai dibawakan oleh Kak Cindy yang pertama. Pengambilan keputusan menurut Herbert Simon adalah proses alternatif untuk mencapai tujuan tertentu, yang artinya keputusan harus diambil secara rasional dan sistematis. Pentingnya pengambilan keputusan terletak pada perannya sebagai inti manajemen, karena seluruh fungsi organisasi berawal dari keputusan yang terjadi, yang tepat, yang berlandaskan teori. Keputusan berpotensi bersifat subjektif dan tidak terarah. Saya tidak sepenuhnya setuju bahwa pengambilan keputusan harus selalu Kenapa? dipahami secara teoritis. Dalam praktik, keputusan sering diambil berdasarkan kondisi lapangan dan pengalaman. Banyak keputusan penting justru berhasil karena kepekaan terhadap situasi, bukan karena mengikuti tahapan teori secara kaku. Jadi, pengambilan keputusan juga penting karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan keadaan nyata. Itu kan menurut pendapatnya memang relevan, ya kan? Iya. Tapi tanpa kerangka teori, keputusan bisa menjadi spekulatif. Paham lah spekulatif itu apa, ya kan teman-teman semua ya. Tapi menurut Henry Fanyol menegaskan bahwa keputusan dalam manajemen diambil oleh berbagai tingkatan, mulai dari manajemen puncak hingga operasional. Pembagian ini menunjukkan bahwa keputusan tidak boleh diambil sembarangan. Jenis keputusan pun berbeda seperti keputusan strategis dan operasional jika menurut pendekatannya rasional agar risiko dapat dikendalikan. Tapi pengambilan keputusan menurut Herbert Simon? Dalam kenyataannya, pembagian tersebut tidak selalu berjalan ideal. Seringkali keputusan operasional harus diambil cepat tanpa menunggu arahan dari manajemen atas. Proses pengambilan keputusan secara praktis dimulai dari melihat masalah. Nah, kita kalau mau ngambil keputusan, kita lihat dari masalahnya. Kita nggak perlu harus nunggu atasan. Kira-kira itu bisa langsung kita tindaki untuk ambil keputusannya, kita langsung ambil keputusan aja. Harus menunggu atasan. Tetapi kan kalau kita menunggu atasan kan kita tidak, gimana bisa dibilang ya? Kalau kita menunggu atasan kan berarti kita lama sih. Baru kau lah. Saya setuju bahwa kondisi lapangan memengaruhi keputusan, tetapi Giorgi Ritteri menyatakan bahwa keputusan yang baik tetap harus mempertimbangkan alternatif dan konsekuensinya. Teori tidak dimaksudkan untuk membatasi, melainkan menjadi pedoman agar keputusan tetap terarah meskipun diambil secara tepat. Tanpa pedoman tersebut, keputusan berisiko menimbulkan kesalahan berulang. Sebaliknya, terlalu bergantung pada teori juga dapat memperlambat pengambilan keputusan. Dalam situasi tertentu, keberanian mengambil keputusan justru lebih dibutuhkan daripada analisis yang panjang. Oleh karena itu, pentingnya pengambilan keputusan tidak hanya terletak pada rasionalitasnya, tetapi juga pada keberanian, intuisi, dan tanggung jawab pengambilan keputusan terhadap hasil yang muncul. Dari debat ini kita dapat simpulkan bahwa pengambilan
keputusan merupakan aspek penting dalam manajemen pendekatan teoritas, memberikan kerangka rasional dan sistematis, sedangkan pendekatan praktis menekankan fleksibilitas, pengalaman, dan kepekaan terhadap situasi. Pengambil keputusan yang efektif seharusnya mengombinasikan kedua pendekatan tersebut secara seimbang. Baik, sekian dan terima kasih. Saya akhiri debat ini.